pernikahan antara Santanu dan Satyawati dirayakan. Raja menghabiskan beberapa tahun yang berbahagia dengan Satyawati. 2 putra terlahir untuk mereka. Mereka diberi nama Citrangada dan Wicitrawirya. Waktu berlalu begitu cepat. Sang raja semakin menua dan akhirnya meninggal. Dewawrata yang lebih dikenal dengan Bisma harus menanggung beban kerajaan. Pangeran Citrangada terlalu muda untuk dipercaya memerintah kerajaan. Bisma menobatkannya sebagai Yuwaraja dan bertindak sebagai wakil baginya. Bisma menghabiskan tahun-tahun yang tidak berarti. Tidak ada sesuatu yang menakjubkan terjadi. Tetapi tiba-tiba tragedi menghantam bagaikan badai. Ada seorang raja Gandarwa bernama Citrangada. Ia tidak rela jika ada manusia yang memiliki nama yang sama dengannya. Ia menantang Citrangada, putra Santanu, untuk bertarung dengannya dan membuktikan siapakah yang paling layak menyandang nama Citrangada. Di tanah Kurusetra, 2 Citrangada bertarung. Putra Santanu kalah dan terbunuh. Bisma sangat terpukul dan sedih. Ia melakukan pengangkatan putra Satyawati yang lebih muda. Dan kembali hak perwakilan jatuh ke pundak Bisma. Ia memerintah kerajaan atas nama adiknya. Rakyat berbahagia, semuanya berbahagia. Hastinapura di bawah kepemimpinan Bisma, raja yang tidak bermahkota. Pangeran muda Wicitrawirya sekarang adalah harapan Satyawati satu-satunya. Ia putranya satu-satunya. Tahun-tahun berlalu. Saatnya telah tiba bagi Bisma untuk memikirkan perkawinan adiknya, Wicitrawirya. Raja Kasi memiliki 3 putri yang cantik, Amba, Ambika, dan Ambalika. Putri-putri ini menurut Bisma cocok untuk menjadi pasangan pengantin adiknya. Terdengarlah kabar padanya bahwa Raja Kasi mengadakan sayembara untuk putri-putrinya. Bisma tidak bisa membiarkan penghinaan yang ditujukan padanya. Sudah menjadi tradisi bahwa putri dari kerajaan Kasi selalu dijodohkan dengan para pangeran dari kerajaan Kuru. Bisma tersinggung dengan apa yang tidak ditaatinya lagi, adat yang telah berlaku. Ia segera ke kota di mana sayembara itu dilakukan. Persiapan untuk sayembara ini telah selesai. Raja-raja dari seluruh Bharatawarsha telah datang untuk menghadiri sayembara. Aula terang benderang dengan permata yang dipakai oleh para putri yang berkumpul di sana. Udara dipenuhi dengan wewangian bunga. Semua melihat Bisma. Ada senyuman ejekan, senyuman mencurigai, dan ucapan-ucapan penghinaan. Beberapa di antaranya mengatakan, "Lihatlah Dewawrata yang telah bersumpah untuk membujang, telah datang untuk menghadiri sayembara putri-putri yang cantik ini. Siapa yang bisa menentang hukum alam? Kecantikan mereka cukup kuat untuk meruntuhkan kedisiplinan para resi. Apalagi yang bisa kita katakan pada seorang manusia malang seperti Dewawrata, telah melupakan sumpah untuk memuaskan hati ayahnya, kini ia datang berharap agar bisa dipilih oleh salah satu putri ini. Harapannya akan sia-sia. Betapa sombongnya dia. Siapa yang akan melihat pria ini?" Bisma berkata, "Benar sekali, aku telah datang untuk mengikuti sayembara ini. Aku akan membawa putri-putri ini ke Hastinapura. Mereka akan menjadi pasangan pengantin adikku Wicitrawirya, Raja Hastinapura. Mereka akan menjadi ratu dari istana Kuru. Jika kalian memiliki keberanian, kalian boleh menyelamatkan mereka dariku. Aku siap untuk bertarung dengan siapapun yang berani melawan aku." Bisma mengambil putri-putri itu satu persatu dengan tangannya dan membawa mereka ke kereta. Ia bersiap untuk menuju Hastinapura. Raja Kasi sangat marah.
Ia meminta bantuan para kesatria yang hadir. Namun mereka semua dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Kereta itu sekali lagi melanjutkan perjalanannya menuju Hastinapura, ibu kota Kuru. Raja Salwa adalah seorang kesatria yang besar. Ia seorang diri berusaha melawan Bisma. Perlawanannya sangat hebat. Ia melukai dada Bisma. Semua orang kagum dengan perlawanan Salwa yang mampu melukai Bisma. Tertantang oleh kemampuan Raja Salwa, Bisma bertarung dengan lebih bersemangat daripada sebelumnya. Bisma membunuh kusir Salwa. Salwa berdiri di tanah seraya memohon ampun dari Bisma. Dengan kemuliaan hatinya, Bisma meninggalkan Raja Kasi tanpa membunuhnya dan melanjutkan perjalanan menuju Hastinapura. Bisma tiba di Hastinapura. Rakyat memenuhi jalanan untuk melihat 3 putri yang terlihat seperti tawanan dalam kereta kencana. Mereka sangat cantik. Mereka telah sampai ke tempat kediaman sang raja. Bisma turun dari kereta. Putri-putri itu pun mengikutinya. Ia sampai di kediaman Satyawati. Ia berdiri di depan dan berkata, "Lihat ibu, lihatlah para pengantin ini. Aku telah membawanya untuk adikku Wicitrawirya." Satyawati sangat senang. Pangeran muda dipanggil. Ia melihat para putri itu dengan sangat senang. Ia menatap dengan penuh cinta, sebuah rasa hormat pada Bisma, dan kemudian menyembah kakinya. Bisma mencintai adiknya seperti seorang ayah yang mencintai putranya. "Katakanlah sesuatu," suara lembut Satyawati. Bisma berbalik dan berkata, "Dia adalah Amba, putri tertua dari ketiga putri itu." Dengan tubuhnya yang menggigil seperti daun, Dewi Amba berkata pada Ibu Ratu dan Bisma. Ia berkata, "Ketika tuanku Bisma memasuki ruangan aula dan membawa kami dengan paksa, aku telah memberikan kalungan bunga pada Salwa. Aku telah memilihnya sebagai suamiku." "Mengapa kau tidak mengatakan hal ini padaku di sana?" tanya Bisma. "Seharusnya kau memberitahu aku sebelum kita meninggalkan Kasi. Mengapa kau diam?" "Bagaimana mungkin aku bisa, tuanku," kata Amba. "Engkau begitu terburu-buru bertindak. Sebelum aku bisa mengumpulkan keberanian yang cukup untuk berbicara, kita sudah di tengah-tengah perjalanan. Oleh karena itu aku memutuskan bahwa aku akan berbicara sekarang. Semua sedih dengan masalah yang ada ini." Pangeran muda berkata, "Aku rasa tidaklah benar menikahi seorang wanita yang menyimpan hatinya untuk orang lain." Bisma dan Satyawati merasa bahwa pangeran muda benar. Bisma berkata pada Amba, "Engkau telah memilih seorang suami. Kami berpendapat tidaklah tepat jika kami menahanmu di sini. Aku akan menyuruh seorang pengawal untuk menyertaimu. Kau sekarang bebas untuk pergi menemui Salwa." Dengan hati penuh cinta, Amba sampai di kerajaan Salwa. Ia menghadap Raja Salwa dan berkata, "Lihatlah aku, tuanku. Di ruangan tempat sayembara diadakan, aku telah memberikan kalungan bunga ketika Bisma membawa kami semua pergi. Ketika kami mencapai Hastinapura, aku berkata padanya, aku telah memilih suamiku. Bisma yang mulia telah mengirimku padamu, terimalah aku." Dengan tawa yang keras Salwa berkata, "Menerimamu? Apakah kau pikir bahwa aku seorang pengemis yang menerima hadiah dari musuh? Dewa Wrata telah mengambil tangan kananmu, dan ia telah memenangkanmu dalam pertarungan. Ia mengalahkan kami semua. Menurut Dharma Kesatria, seorang yang memenangkan seorang wanita dalam pertarungan adalah pemilik wanita itu. Bisma adalah tuanmu, ia adalah suamimu. Pergilah padanya, mintalah ia mengawinimu. Aku tidak bisa menerimamu." Dengan hati yang dipenuhi dengan rasa sakit hati dan penghinaan, Amba kembali ke Hastinapura dan berdiri di hadapan Bisma.
Air matanya perlahan menetes dari pipinya. Bisma sangat terkejut melihat keadaan gadis ini. Ia berkata, "Apa yang telah membawamu kembali, putri? Aku terkejut melihatmu di sini. Aku mengirimmu pada Salwa. Mengapa engkau kembali?" Amba berkata, "Perjalananku sia-sia. Sekarang aku lebih mengetahui Dharma Sastra." Salwa melihat aku hanya sebagai adik. Ia berkata bahwa seorang pria yang memenangkan seorang wanita dalam sebuah pertarungan adalah suaminya secara hukum. Kau mengambilku dengan tangan kanan dan meletakkanku di keretamu, serta bertarung dengan semua raja di sana. Kau harus menikahiku. Tolong, terimalah aku. Bisma menenangkan gadis yang menangis di hadapannya ini dengan penuh kelembutan. Ia kasihan padanya. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Air matanya telah membuatnya menangis. Air mata yang ia tangiskan sendiri tidak keluar, tetapi terdapat dalam hatinya. Ia menyesal karena wanita ini kehidupannya telah hancur karena dirinya. Ia berkata lembut padanya, "Aku turut bersedih atas semua yang terjadi. Aku tidak bisa menikahimu. Kau tahu bahwa aku telah bersumpah untuk menjadi seorang brahmacari. Bagaimana aku bisa menikahimu? Hilangkanlah pikiran itu dari pikiranmu. Itu tidak mungkin. Seandainya engkau memberitahu aku bahwa kau telah memilih suamimu, hal ini tidak akan terjadi. Tetapi seseorang tidak bisa mengendalikan nasib. Kau tidak pernah bisa menjadi pengantin wanitaku. Kau boleh kembali pada Salwa dan membujuknya untuk menikahimu. Aku tidak bisa membantumu mengatasi keadaan yang sulit ini. Aku pasti menikahimu jika segalanya berbeda. Tetapi sekarang, aku terikat dengan sumpahku. Aku tidak bisa membantumu seperti yang engkau inginkan." Bisma pergi dari hadapan Amba.